Penerapan nilai-nilai anti korupsi. Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Berdasarkan pemberitaan Kompas, pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Dikutip dari Say No to Korupsi tahun 2012 karya Juni Safrin Yahya, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Pada saat ini, korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian, perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf kejahatan, korupsi politik, atau dilakukan oleh orang, institusi yang memiliki kekuatan politik, atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional politik dengan pemegang kekuasaan. Kultur atau budaya juga mempengaruhi berkembangnya korupsi di Indonesia, atau penyalahgunaan jabatan suatu sistem, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Terbukti kurang lebih 30% kebocoran keuangan negara. Dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang pertama, birokrasi tidak efisien terhadap layanan publik. Menurut data, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk. India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia 8,59. Selanjutnya, matinya etika sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Yang terakhir, runtuhnya otoritas pemerintah. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai hati nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu mengakibatkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Lalu pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, lusunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Transparansi Internasional Indonesia atau TI mencatat kalau uang rakyat dalam praktek anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupan. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup. Untuk mencegah diri dari korupsi, maka terdapat nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, lalu peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai-nilai anti korupsi pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Pertama, tidak menerima suap.
tidak menerima gratifikasi atau hadiah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, disiplin waktu atau tidak datang terlambat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan peralatan kantor untuk keperluan pribadi.